Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Lala, Kansa, Rahel, Jaki, Rama. Alhamdulillah, hadir semua ya hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat gak sih? Minggu lalu kita bahas materi apa ya? Iya, betul. Kita bahas materi tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, hari ini kita akan bahas materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang materi bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Ada yang tahu nggak sih bagian-bagian tumbuhan itu apa saja? Ya, betul sekali. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada biji, yang keempat ada bunga, dan yang kelima ada daun. Nah, setelah ini Ibu akan menjelaskan pengertian dari kelima bagian tersebut. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang akar terlebih dahulu. Apa sih akar itu? Akar adalah tanaman terletak di bagian bawah tanaman. Bagian ini biasanya terkubur di dalam media tanam atau tanah. Akar tumbuhan terdiri dari 2 jenis akar. Yang pertama yaitu akar serabut dan akar tunggang. Apa sih contoh tumbuhan akar serabut itu? Contohnya ada padi dan jagung. Nah, kemudian contoh tumbuhan akar tunggang itu ada singkong dan wortel. Fungsi akar apa sih? Yang pertama yaitu untuk menopang tanaman, yang kedua untuk menyerap zat hara pada tanah, yang ketiga menyalurkan zat hara, mineral, dan air ke bagian daun melewati bagian batang. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu bunga. Bunga, ada tumbuhan yang memiliki bunga dan ada yang tidak. Untuk tumbuhan yang memiliki bunga akan terdiri dari putik, sari, benang sari, tangkai mahkota, dan kelopak bunga. Di dalam bagian ini juga ditemukan proses penyerbukan antara putik dengan benang sari. Selanjutnya yaitu yang ketiga. Bagian tumbuhan ini memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu yang pertama, mengangkat air dan mineral dari akar ke daun. Yang kedua, menyalurkan hasil fotosintesis dan daun ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sebagai tempat cadangan makanan. Ada beberapa jenis tanaman yang memiliki kambium. Kambium dalam batang juga berperan dalam proses pertumbuhan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kambium itu? Kambium merupakan lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Yang keempat, ada biji. Biji juga dikenal dengan buah. Biasanya biji tumbuhan memiliki peran yang penting, yakni sebagai cikal bakal tanaman baru. Biji ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu biji yang berkeping 2 atau dikenal dengan tumbuhan dikotil, dan biji yang berkeping 1 atau yang dikenal dengan sebutan tumbuhan monokotil. Nah, contoh tumbuhan dikotil itu seperti mangga, tomat, dan bunga. Kemudian contoh tumbuhan monokotil itu ada jagung, padi, dan kelapa. Kemudian yang kelima yaitu ada daun. Daun memiliki fungsi yang penting dalam tumbuhan. Bagian ini berperan dalam proses
proses terjadinya fotosintesis. Selain itu, daun juga merupakan tempat kloroplast berada. Lebih tepatnya berada di bagian belakang daun. Daun itu terdiri dari bagian tulang daun, helai daun, pelepah daun, dan tangkai daun. Semua bagian itu tersusun dengan baik. Daun memiliki beragam bentuk, mulai dari daun yang berbentuk sejajar, berbentuk jari, berbentuk melengkung, dan ada pula yang berbentuk menyirip. Nah, contoh dari daun sejajar yaitu ada padi, tebu, daun pandan. Kemudian contoh dari daun menyirip yaitu ada pohon jambu, daun mangga, daun nangka, dan daun jeruk. Kemudian contoh dari daun melengkung yaitu daun waru dan daun sirih. Kemudian daun menjari yaitu singkong, pepaya, dan jarak. Nah, ini dia contoh dari tumbuhan yang daunnya melengkung, daun sirih. Nah, yang di bawah ini adalah contoh dari daun sejajar yaitu daun pandan. Kemudian ada daun yang menjari yaitu daun singkong, dan daun yang menyirip yaitu daun jambu. Nah, itu tadi adalah kelima bagian tumbuhan yang sudah dijelaskan. Nah, sekarang Ibu minta sama kalian buat menjelaskan kembali apa yang sudah Ibu jelaskan barusan. Coba Lala jelaskan pengertian akar. Ya, betul sekali. Jadi akar adalah tanaman yang terletak di bagian bawah tanaman. Kemudian Kansa, coba jelaskan pengertian batang. Ya, betul sekali. Batang tanaman merupakan tempat tumbuhnya ranting. Nah, sekarang Ibu minta kepada Jaki untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Coba Jaki, sebutkan contoh dari tumbuhan yang daunnya sejajar. Ya, betul sekali. Jadi, contoh dari daun sejajar itu ada padi, tebu, dan daun pandan. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu untuk materi hari ini. Jadi, kesimpulannya adalah bagian-bagian tumbuhan terdiri dari 5 bagian, yaitu akar, batang, biji, daun, dan bunga. Tumbuhan hijau juga merupakan sumber energi bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.